Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM 2322520028 dari PGSD 2 PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar profesi guru, dosen pembimbing Dr. Mukti Widawati M.Hum. Mata kuliah yang pernah saya pelajari selama saya mengikuti PPG Prajabatan ada 2 semester. Yang pertama, filosofi pendidikan. Kita mempelajari tentang konsep Ki Hajar Dewantara dalam mengaplikasikan pembelajaran. Yang kedua, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kita mempelajari tentang memahami berbagai macam karakteristik dari peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Kita diajarkan tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Yang keempat, perspektif sosiokultural, yang dimana kita belajar untuk memahami berbagai macam budaya yang ada di Indonesia untuk mengetahui bagaimana macam-macam karakteristik budaya dari masing-masing peserta didik tersebut. Yang kelima, PPL 1 dan 2, yaitu di semester 1 dan 2 kita diajarkan untuk terjun langsung ke sekolah, yang dimana kita diajarkan untuk praktek terbimbing maupun mandiri. Di sana kita juga diajarkan untuk membuat modul ajar serta membuat media pembelajaran yang konkret dan serta berpusat pada peserta didik. Yang keenam, computational thinking. Kita diajarkan untuk mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan teknologi komputer komputasional dalam proses pembelajaran serta dalam kehidupan sehari-hari untuk
peserta didik dan juga untuk kita sebagai guru. Yang ketujuh, seminar kita belajar untuk merefleksikan antara mata kuliah yang kita pelajari dan dalam mata kuliah pendidikan profesi guru ini juga mengeluarkan sebuah luaran yang dimana kita membuat buku. Yang kedelapan, asesmen 1 dan 2 di semester 1 dan 2 kita diajarkan bagaimana cara mengetahui kondisi awal peserta didik, bagaimana kesiapan peserta didik, dan jenis-jenis soal yang dibuat menyesuaikan dengan karakteristik atau kondisi peserta didik, tingkat kecerdasannya. Yang terakhir, proyek kepemimpinan. Di sini kita membuat sebuah produk, yaitu jamu yang dikemas permen, dan kita juga mempunyai luaran buku yang berjudul inovasi jamu dikemas permen. Poin penting dalam pembahasan ada 4, yaitu yang pertama, pengalaman yang bermakna atau best practice. Yang kedua, desain inovasi dan rencana tindak lanjut. Yang ketiga, artefak pembelajaran. Yang keempat, paradigma makna guru. Pengalaman yang bermakna atau best practice. Dari semua refleksi mata kuliah yang telah saya lalui, direview dan direfleksikan pada mata kuliah seminar PPG, memberikan saya gambaran bahwa telah banyak hal yang dipelajari dan diterapkan untuk menjadi guru profesional. Berdasarkan berbagai refleksi tersebut, terdapat mata kuliah yang sangat memberikan pengalaman yang bermakna, yaitu praktek pengalaman lapangan 2. Pengalaman yang bermakna, praktek pengalaman lapangan. Sebagai guru profesional, saya harus dapat menyusun kegiatan pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan inovatif, serta sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pada PPL 2 menerapkan model pembelajaran PBL dan PJBL dengan media inovatif atau TPACK yang dapat menarik perhatian dan membuat pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Penggunaan media berbasis teknologi bertujuan supaya peserta didik dapat berkarya dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Desain inovasi yang saya buat ini muncul setelah saya melaksanakan praktek pembelajaran mandiri. Proses belajar harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan dan mencari sendiri informasi untuk diolah menjadi konsep, prinsip, dan generalisasi. Sebagai pendidik, saya harus mampu menjadi kreatif dan inovatif dalam merancang pelaksanaan pembelajaran dan memilih media dan sumber belajar yang akan digunakan untuk menarik minat peserta didik dan mampu mengembangkan aspek perkembangan peserta didik. Desain inovasi yang saya buat yaitu modul ajar dan game edukasi Wordwall. Di sini saya akan memaparkan desain inovasi yang pertama, yaitu modul ajar. Di sini saya juga melampirkan link modul ajar.
saya mengambil materi kelas 1 yaitu pengurangan sampai dengan 10 dengan pendekatan saintifik TPACK, model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, metode diskusi, tanya jawab, ceramah, kerja kelompok, penugasan, dan presentasi. Di sini saya menggunakan media pembelajaran rumah pengurangan, dan saya juga menggunakan LKPD kelompok, di mana siswa menggunting dan menempel. Jadi ada gambar rumah dan ada soal pengurangan, lalu siswa menggunting dan menempel di LKPD tersebut. Lalu siswa juga mengerjakan soal di dalam gambar tersebut. Kemudian siswa presentasi maju ke depan. Setelah itu saya juga menyisipkan game interaktif word wall, yaitu buka kotak. Jadi siswa disuruh maju ke depan, kemudian memilih satu kotak, lalu siswa mengerjakan soal yang telah dibuka tersebut, dan siswa bergantian. Rencana tindak lanjut dari modul ajar tersebut yaitu yang pertama, menambah wawasan mengenai media pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan rencana pembelajaran yang sudah disusun. Yang ketiga, selalu melakukan evaluasi pembelajaran yang sudah disusun. Yang keempat, melakukan refleksi dan merencanakan perbaikan terhadap proses pembelajaran. Yang kedua yaitu game edukasi. Pengembangan desain inovasi dalam kegiatan pembelajaran dapat diimplementasikan melalui game edukasi word wall. Game ini bertujuan untuk yaitu yang pertama, merangsang perkembangan daya pikir dan kepekaan peserta didik. Yang kedua, menciptakan lingkungan bermain yang menarik, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, meningkatkan logika dan pemahaman peserta didik. Yang keempat, media edukasi dua arah yang interaktif. Yang kelima, tolak ukur penilaian dan kemampuan peserta didik. Kemudian rencana tindak lanjut game edukasi. Yang pertama, dijadikan sebagai media edukasi yang sesuai zaman atau TPACK. Yang kedua, dijadikan sebagai kuis yang dapat digunakan sebagai media evaluasi dan digunakan sebagai tolak ukur penilaian terhadap peserta didik. Di sini saya juga mencantumkan link word wall yang saya pakai. Di sini saya memilih buka kotak untuk kuis pembelajaran. Berikut ada artefak pembelajaran. Saya lampirkan artefak pembelajarannya, yaitu ada media pembelajaran, proses pembelajaran, dan game edukatif word wall. Kami membuat buku yang berjudul Pembelajaran Matematika dengan model PJBL melalui media interaktif word wall. Dengan diterapkannya buku ini diharapkan yang pertama, peningkatan pemahaman, yaitu siswa dapat memahami konsep-konsep matematika dengan lebih mendalam melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL yang diterapkan bersama media interaktif. Yang kedua, keterlibatan aktif, yaitu siswa menjadi lebih terlibat
dan termotivasi dalam proses pembelajaran matematika berkat penggunaan media interaktif word wall yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Yang ketiga, peningkatan keterampilan problem solving. Siswa dapat mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dengan cara yang lebih efektif berkat pendekatan PJBL yang menekankan penerapan praktis dari teori matematika. Yang keempat, peningkatan keterampilan kolaboratif. Siswa dapat meningkatkan kemampuan kerjasama dalam kelompok melalui proyek-proyek yang memerlukan kolaborasi dan komunikasi. Yang kelima, adaptasi metode pengajaran, yaitu guru dapat lebih efektif dalam menerapkan metode PJBL dan memanfaatkan media interaktif dalam mengajar matematika, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Rencana tindak lanjut buku tersebut yaitu kita akan dijadikan hak KI atau hak kekayaan intelektual. Yang kedua, akan dicetak sebagai sumber belajar. Buku ini merupakan luaran dari mata kuliah seminar ini. Pada buku ini terdapat 5 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua pembelajaran matematika, yaitu ada pengertian belajar, pengertian pembelajaran, pengertian matematika. Pembelajaran matematika yang pertama ada pengertian matematika, yang kedua pembelajaran matematika, lalu ada penjumlahan, pengurangan, bangun datar, bangun ruang, pecahan, dan penyajian data. Yang ketiga, tujuan pembelajaran matematika di SD. Bab 3, pembelajaran model PJBL dengan media interaktif word wall. Yang bab 4, yang A, pembelajaran project based learning atau PJBL, yaitu ada 1, pengertian project based learning atau PJBL, yang kedua karakteristik project based learning atau PJBL, yang ketiga sintak model project based learning atau PJBL, yang keempat kelebihan model project based learning atau PJBL, yang kelima kelemahan model project based learning atau PJBL. Yang B, media interaktif word wall. Yang pertama ada pengertian media interaktif word wall, yang kedua jenis-jenis word wall, yaitu ada yang A, roda acak, yang B, permainan pencocokan, yang C, kartu acak, yang D, quiz game show, yang E, kuis, yang F, menemukan kecocokan, G, membuka kotak. Yang ketiga, kelebihan penggunaan media word wall, yang keempat, kelemahan penggunaan media word wall. Lalu penerapan pembelajaran matematika dengan model PJBL menggunakan media interaktif word wall. Yang A, implementasi model PJBL dengan media interaktif word wall dalam pembelajaran matematika SD. Yang pertama ada penjumlahan, 2 pengurangan, 3 bangun datar, 4 bangun ruang, 5 pecahan, 6 penyajian data. Yang B, contoh pembuatan proyek matematika dengan menggunakan media word wall. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga bangun datar, yang keempat bangun ruang, yang kelima pecahan, yang keenam penyajian data. Kemudian bab 5 yaitu penutup. Pandangan paradigma makna guru sebelum melaksanakan serangkaian kegiatan pembelajaran pada program PBG Prajabatan.
Yang pertama, guru hanya berperan mentransfer ilmu kepada peserta didik. Jadi, di kelas guru hanya melakukan kegiatan mengajar tanpa mengetahui seluk-beluk ataupun kebutuhan peserta didiknya. Yang kedua, guru memegang kendali penuh terhadap kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, guru hanya menyampaikan materi tanpa mengetahui kondisi peserta didik dan kebutuhan peserta didik maupun mengelompokkan berdasarkan jenis kemampuan mereka. Yang ketiga, guru lebih banyak memerintah dan menentukan peraturan kelas. Jadi dalam mengambil keputusan di kelas, guru kurang melibatkan peserta didik dan hanya menentukan atau membuat peraturan sepihak. Yang keempat, guru tidak melibatkan peserta didik dalam mengambil keputusan seperti yang diterangkan di poin 3 tadi. Jadi guru tidak melatih bermusyawarah. Perubahan paradigma makna guru setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan pembelajaran pada program PPG Prajabatan. Setelah mengikuti PPG dan melakukan serangkaian kegiatan serta melakukan refleksi pengalaman belajar melalui mata kuliah seminar profesi guru, saya memperoleh pemahaman baru, yaitu yang pertama, guru tidak hanya mentransfer ilmu kepada peserta didik, namun guru bertugas sebagai fasilitator dan motivator bagi peserta didik. Yang kedua, mampu membangun komunikasi dengan peserta didik dalam pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran tidak hanya terpusat pada guru. Yang ketiga, guru dapat mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki peserta didik sehingga membuat pembelajaran menjadi bermakna. Yang keempat, menjadi seorang guru harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan mampu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga selalu ada pembaharuan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Sekian hasil pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter
serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.